Karena kafir ini macam-macam, saudara. Tidak satu, tidak semacam, macam-macam. Ya. Ingin tahu macam-macamnya? Mari kita lihat ayat berikut ini. Nah, kafir yang pertama, ya, kafir yang pertama itu terjadi pada diri kita semua. Seketika kita sholat, tidak mengambil sebagian makom Ibrahim, tidak berada di Masjidil Haram, tidak menghadap kepada Ka'bah secara rasa dan kesadaran, itu dikatakan oleh Allah Rasul kafir. Nah, coba perhatikan surah Al-Anfal 35. Wa ma kana sholatum indal bait mutakawas tasdiyah fazuku azaba bima kuntum takfurun. Solat mereka yang tidak di Baitullah atau di sisi Baitullah itu sama dengan bersiul-siul saja atau bertepuk tangan. Fazuku azaba, oleh karena itu rasakan oleh kamu azab, bima kuntum takfurun, karena kamu kafir. Arti kita sholat, kita berhubungan dengan Allah tidak di tempat itu, artinya kita keluar ke bank, ke pasar, ke kebun, kemana-mana itu dikatakan oleh Allah dan Rasul kafir. Ya. Wa makana shotam idal bait mutaka wa tasdiyah fazuku azaba bima kuntum takfurun. Sholat mereka yang tidak di Baitullah atau di sisi Baitullah secara hakikat itu sama dengan bersiul-siul saja dan bertepuk tangan. Oleh karena itu rasakan oleh kamu azab karena kamu kafir. Dikafir-kafirkan oleh Allah dan Rasul. Kenapa? Ya karena kita tidak di situ. Kita pergi ke bank, ke toko, macam-macam. Kita tinggalkan Allah, kita tinggalkan Rasul dalam sholat kita. Makanya Rasul bersabda, bainal kufar wal mu'min tarkus sholah. Perbedaan si kafir dengan si mu'min itu dalam hal meninggalkan sholat. Sholat itu kita tinggalkan, kita pergi ke bank, ke kemana-mana itu, ke kebun, ke pasar. Itu kafir. Kafir itu artinya menutupi kebenaran yang benar. Kita alihkan kepada yang lain. Itu bentuk kafir yang pertama. Nah, dalam hal ini tidak termasuk kisah Isa ini, saudaraku. Tidak termasuk. Nah, kemudian kafir yang kedua, yaitu kafir dalam menyalahgunakan amanah. Ya, makanya di sini ada firman Allah, ayat yang berbunyi, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingat oleh kamu akan daku, aku ingat pula kamu. Bersyukurlah kepadaku dan jangan kamu kafir. Jadi kalimat ini disampaikan oleh Allah melalui Rasul kepada sahabat kaumnya saat itu, termasuk kita hari ini. Apa itu bersyukur? Mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah sampai beribu-ribu kali? Bukan. Bersyukur itu artinya memanfaatkan apa yang Allah amanahkan kepada kita untuk kepentingan kita menuju Allah dan Rasul. Itulah syukur. Ada pendengaran digunakan untuk mendengar sesuatu yang memudahkan kita datang kepada Allah Rasul. Ada penglihatan juga begitu, penciuman juga begitu, pemikiran juga begitu, perasaan juga begitu, perkataan juga begitu, untuk mempermudah langkah kita menuju Allah dan Rasul di tempat selamat. Itu syukur. Kita tidak mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, tidak apa-apa, asalkan itu kita lakukan. Tapi seketika kita mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, beribu-ribu kali, pekerjaan kita menyalahgunakan amanah. Suara kata lidah ini kita gunakan untuk berbohong,
membenci, memfitnah, menghasut, maka apa yang kita katakan alhamdulillah tadi tidak benar. Karena melakukan itu tanda bersyukur. Tanda bersyukur itu adalah memanfaatkan ya pendengaran, penglihatan, perkataan ini, pemikiran, rasa ini, gerak ini untuk kepentingan kita menuju Allah. Caranya ya berbuat baik kepada sesama kita, sesama makhluk, termasuk orang yang berbeda suku, bangsa, agama. Intinya betul mewujudkan suara kata Allah, suara kata Rasul, perbuatan Allah, perbuatan Rasul di alam semesta, maka tidak nyata Allah Rasul, melainkan nyata ianya pada kita. Itulah syukur. Kufur atau kafir? Nah, seketika kita gunakan pendengaran kita untuk mendengar yang tidak baik, mata kita untuk melihat yang tidak baik, mulut kita berbicara untuk yang tidak baik, pemikiran kita untuk yang tidak baik, rasa kita untuk tidak baik, gerak kita untuk tidak baik, itulah kufur. Kafir namanya itu. Ini yang sering terjadi. Sering zikir katanya, menyebut alhamdulillah, 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 tapi kerjanya berbohong, mencerca, mencaci, memfitnah, menghasut, bahkan kadang-kadang berkhianat pula. Itu kafir namanya, itu bukan syukur. Makanya kalimatnya berbunyi ya, washkuruli wala takfurun, bersyukurlah kepadaku dan jangan kamu kafir. Artinya manfaatkanlah apa yang aku berikan kepada kamu itu untuk kepentingan kamu menuju aku, kata Allah, menuju Rasulku di tempat yang sudah ditetapkan sebagai tempat selamat. Itu bukan sebaliknya. Kalau sebaliknya kafir kamu. Begitu kata Allah Rasul. Itu saudaraku. Itu kafir yang kedua. Kafir yang ketiga, nah itu yang menyembunyikan kebenaran. Kafir yang ketiga ini adalah menyembunyikan kebenaran. Nah, makanya di sini Allah berfirman, wala talbisul haqqo bil batil wa taktumunal haqqo wa antum ta'lamun. Jangan kamu ya campur adukkan yang hak dengan yang batil. Dan jangan kamu sembunyikan kebenaran itu sedangkan kamu mengetahui. Itu kafir. Menyampurkan yang hak dengan yang batil itu kafir. Yang mana yang hak, al-haqqu min rabbik wala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang daripada Tuhan, maka janganlah kamu ragu kepadanya. Itu kalau untuk kelas kita itu adalah roh. Roh itu al-haqqu. Roh itulah kebenaran yang datang daripada Tuhan. Jangan dicampur adukkan dengan yang batil. Yang batil itu yang membatalkan kebenaran itu sendiri seketika dia berhadapan dengan Tuhan. Mana yang batil? Ini yang batil nih. Dengan kehendak dan seleranya. Nah, seketika kita berhadapan dengan Allah dan Rasul di dalam sholat, jangan dimasukkan kepentingannya. Dalam sholat kita ingat makan, minum, pakaian, tempat, undangan, kondangan, bank, pasar, kebun. Itu kan kepentingan tubuh dan jasad, kepentingan yang membatalkan kebenaran kita menuju Allah. Waktu sholat jangan dicampur aduk. Ya kita ruh tadi, ya kita, ya dia, ya dia. Ini enggak, kita campur aduk. Itu jangan, kata Allah. Itu makanya fazuku azaba bima kuntum takfurun tadi, rasakan oleh kamu azab karena kamu kafir, kamu campur aduk yang hak dengan yang batil. Kamu tinggalkan Allah dan Rasul dalam sholatmu. Itu. Kemudian, dan jangan kamu sembunyikan kebenaran itu sedangkan kamu tahu. Kebenaran itu adalah roh tadi. Dia tahu ada persoalan bahwa ini benar loh, ini salah loh. Tapi yang benar dia tutupi, dia katakan salah. Yang salah dia tutupi, dia katakan benar. Makanya jangan kamu tutupi kebenaran itu sedangkan kamu tahu bahwa dia itu benar loh.
Kok kamu katakan salah? Dia itu salah loh, kok kamu katakan benar? Itu. Nah, di sisi ini, pada kisah yang kita ceritakan hari ini, kekafiran saudara kita dari Nasrani itu terletak di situ, saudaraku. Terletak di situ. Dia katakan Isa ibnu Maryam itu anak Allah. Padahal Allah itu kan sudah jelas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia, Allah adalah satu. Siapa dia? Dia itu Muhammad. Muhammad itu satu dengan Allah, tidak bisa dibedakan. Karena suara Allah, kata Allah, perbuatan Allah nyata di Muhammad. Muhammad tidak pernah menambah, tidak pernah mengurang. Itulah yang dia sampaikan kepada kaum dan umat, termasuk kita hari ini. Dia satu dengan Allah, tidak bisa dibedakan. Kemudian, dia satu dengan Allah, tidak bisa pula dipisahkan atau diceraikan. Tidak mungkin Allah itu berkata-kata kepada kita langsung, hancur alam semesta, hancurlah diri kita. Sama dengan tegangan listrik sentral, langsung ke HP kita meledak, langsung ke kulkas kita meledak, langsung ke televisi kita meledak. Pokoknya segala sesuatu elektronik, kalau tegangan listriknya langsung daripada sentral, hancur. Maka dibutuhkan gardu-gardu yang ada di daerah-daerah. Ada namanya gardu induk, ya. Nah itu. Ada gardu yang di pinggir-pinggir jalan. Terakhir, trafo yang ada pada benda elektronik tadi. Baru bisa masuk energi listriknya. Nggak bisa langsung. Ini kejadian ini kan pengalaman kita langsung, saudaraku. Nggak ada sentral listrik itu langsung ke televisi Anda, ke HP Anda, ke kulkas Anda, ke kipas angin Anda, AC Anda. Nggak ada. Hancur, pecah, terbakar dia. Makanya ada trafo di daerah, trafo di pinggir jalan, bahkan trafo yang ada pada alat elektronik itu, yang mengatur tegangan agar jangan sampai melebihi kapasitas benda itu. Begitu juga Allah itu tidak mungkin langsung kepada kita, pasti melalui Rasul. Rasul tidak mungkin melalui kita, pasti melalui Nabi. Ya, gitu. Nabi tidak mungkin melalui kita langsung, pasti melalui al-ulama warasatul anbiya, karena kita tidak bertemu dengan dia. Begitu. Nah, kembali kepada persoalan saudara kita, yang beragama Nasrani tadi, mereka itu mengatakan bahwa Isa itu anak Allah. Pak dikatakan kul huwallahu ahad. Kul huwa Allah ahad. Katakanlah dia Allah satu. Itu saya katakan tadi, satu tidak bisa dibedakan, satu tidak bisa dipisahkan, tetapi satu tidak pula boleh disamakan. Ya. Allah zat, dia sifat. Allah yang mengutus, dia utusan. Itu. Jadi dia satu dengan Allah tidak bisa dibedakan, satu dengan Allah tidak bisa dipisahkan, satu dengan Allah tidak perlu boleh disamakan. Itu dia, itu adalah Muhammad. Gitu. Maka dikatakan kul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah satu. Allahus samad. Allah itu tempat bergantung segala sesuatu. Jangankan kita, Muhammad saja bergantung kepada dia. Dikatakan lagi, lam yalid walam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Betul. Yang beranak dan diperanakkan itu adalah Muhammad. Tapi itu pun bukan keturunan, melainkan turunan. Ini yang ditutupi. Di sini letak kekafirannya itu. Dikatakan Isa itu anak Allah. Itulah kekafiran. Ada ditutupi di sini. Siapa? Muhammadnya mana? Kalau Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, tapi Muhammad itu dia beranak
dan diperanakkan, walaupun anak itu adalah anak turunan, bukan keturunan. Apa itu keturunan? Kalau keturunan tuh ada istri, pas lahir ada ibunya. Kalau turunan bukan ada istrinya, bukan ada ibunya. Turunan bagian daripada Muhammad. Makanya Muhammad berkata, ana abaul arwah. Aku adalah bapak semua ruhullah yang ada dalam tubuh insan, termasuk tubuh Anda, tubuh Isa ibnu Maryam. Akulah bapaknya. Adam abul bashar, Adam bapak tubuh. Adam itu dibuat dari tanah, tubuh juga terbuat dari saripati tanah. Tapi roh Adam anak gue, turunan gue, kata Muhammad. Maka dikuncilah dengan kalimat wa walidi wa mawalad. Demi bapak dan demi anak. Demi ayah, demi anak. Di sini persoalannya itu. Mereka langsung kepada Allah, tidak melalui Muhammad. Mereka tutupi kepada Muhammad. Di situ kufarnya, di situ kafirnya, di situ dia menutupi. Muhammadnya tertutup. Langsung kepada anak Allah. Coba katakan, Isa itu adalah anak Muhammad. Tidak ada masalah. Adam anak Muhammad. Tidak ada masalah. Karena Adam sampai ke Isa, sampai ke kita ruhnya adalah turunan Muhammad. Makanya Muhammad mengatakan ana abul arwah wa Adam abul bashar. Aku adalah bapak ruh. Adam itu bapak tubuh, tapi roh Adam itu adalah anakku, turunanku. Kalau itu diangkat, tidak kafir mereka itu. Tidak menutupi keberadaan Muhammad mereka itu. Tetapi karena sifat manusia waktu itu ada iri dengkinya, mereka berharap juru selamat itu adalah dari bangsa Bani Israel. Nyatanya muncul dari bangsa yang lain, yaitu Bani Ismail, keturunan Nabi Ismail, yaitu Muhammad tadi. Padahal Muhammad itu muncul wajar-wajar saja. Makanya dikatakan beliau itu Rabiul Awal. Rabiul Awal itu artinya Tuhan yang pertama kali muncul. Tuhan, Tuan atau Lord, pendidik, pembina, pengajar, itu disebut Tuhan. Maka Allah itu saya katakan bukan Tuhan. Yang Tuhan itu adalah wujud serta Allah. Kalau Allah Tuhan itu hina betul Allah kalau dikatakan Tuhan. Berat ini kajian Pak Bu. Ya berat lah, tapi harus disampaikan. Nah, dari mana Pak Bu tahu bahwa Allah itu bukan Tuhan? Yang Tuhan itu adalah beliau utusannya tadi, atau Muhammad tadi. Ingat ya, kita ini kajian hakikat, bukan kajian syariat. Muhammad itu punya banyak nama. Alif, Amim, Alif Lamim, Alhamdulillah, Alhamdulillah Amin, Ahmad, terakhir Muhammad. Setiap nama punya dimensi, setiap nama punya sejarah, setiap nama punya paham dan makna. Jangan diartikan Muhammad di sini adalah Muhammad bin Abdullah. Kita belum masuk ke sana. Oke, lanjut. Itu. Dari mana Pak Abu tahu kalau Allah itu Tuhan? Berarti begitu hinanya Allah. Nah, Allah sendiri yang mengatakan. Coba buka surat Al-Baqarah ayat 255, ayat kursi itu. Perhatikan elo-elo, baik-baik, pelan-pelan, tenang-tenang. Ya. Allahu la ilaha. Jelas? Allah itu tidak Tuhan. Sudah? Ilahuwa, kecuali dia itu yang Tuhan. Nah, siapa dia? Dia itu adalah Al-Hayyu, Al-Qayyum. Nah, dia itulah yang hidup, dia itulah yang berdiri. Kalau Allah
tidak Tuhan. Allah tidak hidup, tetapi menghidupkan. Nah, itu dia. Allah tidak berdiri, tapi mendirikan. Mendirikan siapa? Mendirikan Tuhan. Makanya saya katakan, kalau Allah itu Tuhan, hina betul Allah itu. Kok dia dihidupkan? Kok dia didirikan? Berarti masih ada yang di atasnya dia. Itu yang perlu kita pahami. Karena pengertian Tuhan itu di Indonesia itu sangat tinggi. Padahal Tuhan itu artinya adalah orang besar. Lord, kata orang Inggris. Tuhan besar yang diagungkan oleh Allah di atas alam semesta. Itu. Dia mendidik, dia mengajar, dia melatih, dia membina, dia mengasihi, dia menyayangi. Sewaktu dia membina, itu dia bernama Tuhan. Makanya dia berkata, alastu birabbikum, adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Waktu itu Tuhan adalah Allah. Tapi setelah di alam semesta ini, Allah itu tidak nyata pada dia, maka status itu pindah kepada dia. Apa yang dia suarakan, apa yang dia katakan, apa yang diperbuat bagi umat dan kaum, itu adalah suara Allah, kata Allah, perbuatan Allah untuk kaum. Maka pengertian Tuhan itu tidak terlalu tinggi, saudaraku. Tadinya itu Tuan, diganti oleh orang Portugis menjadi Tuhan, jadi Rob. Nabi Yusuf saja mengatakan rajanya itu aja Rob, atau Tuan, atau Tuhan. Coba lihat surat Yusuf ayat 12 kalau saya tidak salah. Seketika dua orang yang di penjara hendak keluar dari penjara, ya. Nah, Yusuf berpesan kepada mereka, sampaikan kepada Tuhan bahwa aku ini tidak bersalah, jangan lama-lama di penjara. Tuhan yang dimaksud Yusuf di situ, Rob yang dimaksud Yusuf di situ, itu bukan Allah, bukan pula Muhammad, tapi penguasa daerah yang melindungi, yang membina, mendidik, mengasihi, menyayangi kaumnya saat itu. Raja biasa. Itu. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan bahwa Isa itu anak Allah, itu tidak benar. Tapi kalau Isa itu anak Tuhan, iya, benar itu. Isa itu anak Tuhan itu benar. Kita saja anak Tuhan. Kalau kita tahu apa itu Tuhan, siapa Tuhan. Ingat ya, apa itu Tuhan, siapa Tuhan. Apa itu Tuhan? Tuhan itu adalah pembina, pendidik, pelatih yang memberi kasih sayang, mengayomi kaum. Tugas itu dia dapat dari Allah, itulah Tuhan. Di sini dia adalah Muhammad. Isa itu anak Muhammad, benar. Adam anak Muhammad, benar. Kita adalah anak Muhammad, benar. Kalau ada orang mengatakan Isa itu anak Tuhan, tidak ada salahnya, benar. Tapi yang dikatakan anak Allah, Allah itu lam yalid walam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Allah ya, tapi kalau Tuhan, dia beranak dan dia diperanakan. Dalam artian turunan, bukan keturunan. Harus dipahami itu. Gitu. Nah, jadi ini yang ditutupi. Ini yang ditutupi, saudaraku. Allah mengatakan kepada semua kaum dalam kitab Quran, kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu satu di antara tiga. Katakanlah Allah itu punya anak, itu kafir. Isa itu anak Allah, itu kafir. Artinya ada yang mereka tutupi di situ. Jadi pengertian kafir di sini itu, saudaraku. Ada yang ditutupi di situ. Apa yang ditutupi? Ya itu tadi yang saya katakan tadi, Muhammadnya itu ditutupi. Karena iri dengkinya kaum Bani Israel saat itu. Mereka berharap Mesias itu, juru selamat itu adalah dari bangsa mereka, Bani Israel. Ini ternyata muncul daripada Bani Ismail, itulah Muhammad. Maka mereka tidak suka. Ditutupi. Padahal Muhammad itulah Rabiul Awal.
Nanti akan menjadi Rabiul Akhir. Kapan? Di abad 15. Dikatakan oleh beliau, Islam sesudah aku ada 15 abad. Setiap 100 tahun diturunkan satu mujadid atau al-ulama warasatul anbiya. Sampai 15. Sekarang sudah kurun 15. Sebenarnya 14 ya, yang 15 itu beliau sendiri yang turun. Namanya Imam Mahdi. Imam itu ada pemimpin, Mahdi itu pembawa petunjuk. Dari dulu yang membawa petunjuk adalah beliau, bukan yang lain. Adam sampai Isa tidak membawa petunjuk, tapi ditunjuki. Kalau kita bukan ditunjuki, mendapat petunjuk. Itu harus kita paham. Yang membawa petunjuk itulah Mahdi namanya. Itulah Rasulullah SAW. Dulu dia datang, nanti dia akan datang lagi. Namanya Imam Mahdi. Itu harus kita pahami. Nah, disinilah letak kekafiran itu. Apa ada datanya Pak Abu yang mengatakan bahwa mereka itu menutupi Muhammad sehingga langsung kepada Allah? Ada. Bahaya saudaraku. Ini video ini ditonton oleh dunia loh. Ditonton oleh mereka dari agama yang mereknya beda dengan kita. Bukan tidak sepi ini. Ditonton. Selama ini masuk akal, sesuai dengan naluri manusia yang normal, yang lurus ikhlas, tidak ada masalah video kita ini. Kecuali orang yang ingin mempersoalkan batin tidak normal. Ya, tidak normal. Kita juga menyampaikan ini kan tujuannya kebenaran, kebaikan, demi mempermudah langkah kita menuju jalan selamat itu Allah dan Rasul. Tidak ada maksud lain. Tidak mencela, tidak mencerca bangsa lain, kaum lain, apalagi agama lain, tidak. Kita mencintai semua, mengasihi semua, menyayangi semua. Kita saudara. Tidak ada kebencian di sini, tidak ada iri dengki, tidak ada tipu-tipuan di sini, tidak ada. Itu saudaraku. Makanya kita sampaikan ini. Gitu. Baik, kita lihat kepada dalilnya bahwa mereka memang menutupi itu. Oke, mari kita lihat. Nah, ini dalilnya. Ya. Allazina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifu abna'ahum. Orang-orang yang kami beri kitab tentang ilmu kitab Yahudi Nasrani mengenal Muhammad itu ya'rifunahu kama ya'rifu abna'ahum. Orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka Yahudi Nasrani itu mengenal Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak mereka. Tahu persis dia itu Muhammad itu apa dan siapa, saudaraku. Ana abaul arwah wa adam al bashar. Mereka tahu. Aku adalah bapak ruh, Adam adalah bapak tubuh. Benar, wa walidi wa mawalad, kata Allah dan Rasul pada kitab Quran. Demi bapak dan demi anak. Mereka tahu itu. Tahu persis. Termasuk seketika kita mengatakan kitab Quran itu buku terbuat dari kertas. Mereka yang akan membantah. Ini kebohongan yang besar. Kalau kamu katakan kitab Quran itu buku atau kertas. Nah, itu. Dia tahu siapa itu Quran. Quran itulah Muhammad. Wahyu itulah Muhammad. Suara kata Allah tidak nyata, melainkan nyata Muhammad. Dia tahu. Bahkan yang menurunkan semua ruh yang ada pada tubuh manusia itu berasal dari Muhammad. Mereka tahu. Itu yang mereka tutupi. Ya. Nah, allazina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifu abna'ahum. Orang-orang yang kami berikan di ilmu tentang kitab, mereka mengenal Muhammad itu sebagaimana mereka mengenal anak kandung mereka. Bayangkan. Inilah yang mereka tutupi. Disinilah tak kekafiran itu. Kufur itu, menutupi itu. Nah, kita jangan sembarangan mengatakan mereka kafir-kafir. Di posisi yang mana kekafirannya, keingkarannya. Harus jelas. Nah, itu. Kemudian dikatakan lagi. Nah, wa inna fariqom minhum la yaktumunal haqqo wa hum ya'lamun.
Itu surat Al-Baqarah ayat 46 ya. Itu dijelaskan lagi. Dan sebagian mereka menyembunyikan kebenaran dan mereka tahu persoalan itu. Sebagian mereka, tidak semuanya, menyembunyikan kebenaran ini. Padahal mereka tahu ceritanya begini loh. Karena al-haqqu mir rabbik itu ada dua. Satu, al-haqqu mir rabbik, kebenaran itu datang daripada Tuhan, itu adalah Muhammad itu sendiri. Ya. Al-haqqu mir rabbik itu adalah roh kita. Jadi Muhammad adalah kebenaran, roh kita juga adalah kebenaran. Kenapa roh kita dikatakan kebenaran? Karena dia turunan Muhammad. Nah, mereka ini menutupi kebenaran itu, menyembunyikan kebenaran itu. Mereka tuh tahu, bukan tidak tahu. Nah, disitulah letak kekafirannya, saudaraku. Harus tahu kita itu. Nah, itu. Jadi, ya gimana ya? Kita jangankan yang seperti itu. Dikatakanlah Adam anak Allah sampai ke Isa anak Allah. Kita anak Allah. Itu tidak tepat. Tidak benar, itu salah, itu keliru. Kalau kita tahu itu salah, itu keliru, kita katakan juga begitu, itulah artinya kafir. Kita menutupi kebenaran. Kebenaran itulah Muhammad. Bukan begitu. Kalau Allah itu tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak sama dengan segala sesuatunya, termasuk tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tetapi Muhammad itu dia beranak dan dia diperanakkan. Makanya dia berkata, Ana abaul arwah wa Adam abul bashar. Aku adalah bapak ruh, Adam itu bapak tubuh. Tapi ruh Adam sampai Isa, sampai ruh kamu itu anakku. Nah, itu dia. Siapa Tuhan? Tadinya Allah. Tuhan itu artinya pembina, pendidik, pelatih, pengajar, pelindung. Tetapi setelah semua itu diserahkan kepada Muhammad, maka dia berubah menjadi Tuhan atau Lord. Dia adalah Tuhan. Yang mengatakan ini adalah Allah sendiri, bukan saya. Allahu la ilaha illallah. Allah tidak Tuhan kecuali dia itu Tuhan. Siapa? Al-Hayyu Al-Qayyum. Tuhan itu yang hidup, Tuhan itu yang berdiri. Kalau Allah tidak hidup tapi menghidupkan, nah itu dia. Kalau Allah tidak berdiri tapi mendirikan. Mendirikan siapa? Mendirikan Tuhan ini. Makanya yashfa'u innahu illa bi'izni. Tidak ada syafaat di sisinya untuk kamu kecuali izinnya dia. Syafaat itu siapa yang memiliki? Obat penyakit jiwa itu siapa yang memiliki? Kita pula yang mengatakan, marilah kita bersolawat kepada Rasulullah agar mendapat syafaatnya di yaumil akhir pula lagi. Waduh. Syafaat itu di tangan Muhammad. Itu obat penyakit jiwa, penyakit diri ini. Jangan ditunggu di akhirat, hancur kita. Salat itu tujuannya adalah bertemu dengan Allah yang nyata Muhammad. Muhammad itu kiblat. Di tempat ditetapkan. Makanya wa naza'na ma fi sudurihim min ghairin tajri min tahtil anhar. Di tempat yang mengalir air di bawahnya adalah air Al-Kautsar itu surga. Di dunia namanya air Zam-Zam. Di situ kami cabut jadi hakim dada mereka. Kami cabut. Kami itu adalah Allah Rasul artinya. Nah, sembuhlah kamu dari penyakit. Itulah obat, itulah syafaat, saudaraku. Jangan di akhirat, ditunggu hari ini. Nah, yang memiliki syafaat itu adalah Allahu la ilaha illa huwa. Dia itu yang memiliki syafaat. Nah, inilah saudaraku, kekafiran yang terjadi di kalangan Yahudi dan Nasrani. Tapi tidak semuanya, kata Allah Rasul. Sebagian mereka saja yang menutupi kebenaran ini. Sebagiannya tidak. Bahkan di zaman Nabi Muhammad ada namanya Bukhairo, itu pendeta. Tokoh Nasrani, kaum Isa justru menunggu-nunggu kedatangan Muhammad ini.
Karena dalam kitab Injil yang asli, yang beliau pegang, akan datang sesudah aku seorang Rasul, kata Isa, namanya Ahmad. Ahmad itu kan sifat, artinya terpuji. Dia dalam bentuk nur. Tapi kalau sudah bertumbuh, tidak Ahmad lagi, tapi Muhammad namanya. Itu Bukhairah itu, pendeta Nasrani. Makanya setiap hari kerja Bukhairah itu menatap langit. Setiap ada kafilah lewat, dia lihat langit. Sekali itu tampak langit itu ada awan. Awan itu berjalan menutupi satu kali kafilah. Makanya terburu-buru Bukhairah. Stop tuan-tuan. Dari mana? Dari Mekah. Singgah ke rumah saya dulu. Kita makan-makan minum-minum. Stop dulu. Diajaklah makan-makan minum-minum. Siapa pemimpin kalian? Abu Thalib. Itu paman Nabi, paman Muhammad. Waktu itu Muhammad belum jadi Nabi. Itu. Dipanggillah Abu Thalib. Tuhan Abu Thalib, apakah di situ masih ada orang? Masih ada. Siapa? Anak-anak. Usianya 12 tahun. Boleh kita ke sana? Boleh. Pas dilihat Muhammad, waduh, Bukhair ini adalah tokoh Nasrani, seorang pendeta yang tinggi ilmunya. Dia melihat Muhammad itu silau matanya itu. Wah, inilah dia ini. Dikatakan lagi, Abu Thalib, boleh saya membuka bajunya? Saya pengen melihat punggungnya. Boleh. Dibukalah baju Muhammad kecil tadi. Pas dibuka, silau Bukhairah. Tutup. Lalu Abu Thalib bingung. Ada apa Tuhan Bukhairah? Abu Thalib, ketahuilah, inilah dia yang pernah dinubuatkan oleh Isa ibnu Maryam. Akan datang sesudahku seorang Rasul bernama dengan nama Ahmad. Ini saudara kulihat pada surat As-Saf ayat 7. Berkata Isa ibnu Maryam, hei Bani Israel, sesungguhnya aku adalah Rasul bagi kamu daripada Allah, menyampaikan kebenaran, memperbaiki kebenaran yang dalam hati kamu tentang Taurat, dan mengingatkan kepada kamu bahwa akan datang sesudahku seorang Rasul bernama Ahmad. Ahmad itu kalau sudah bertumbuh namanya Muhammad. Inilah dia orangnya, wahai Abu Thalib. Jadi dia ini kan bakal menjadi nabi. Dia adalah Rasul, Mesias, penutup semua Rasul, penutup semua nabi. Ingat ya, Rasul di sini adalah Rasul yang dirasulkan dalam artian syariat, hakikat ma'rifat menuju Allah Rasul. Oke, kita lanjut. Jadi bagaimana? Tolong anak ini kamu bawa kembali ke Mekah. Jangan dibawa keluar, suruh dijaga. Kalau Yahudi tahu, Nasrani tahu yang mereka itu jahat, tidak sama dengan saya loh, dia akan bunuh Muhammad. Dia akan hancurkan Muhammad karena dia tidak suka ada juru selamat, penutup para nabi-nabi adalah orang selain Bani Israel. Akhirnya Abu Thalib pun melaksanakan tugas itu. Diperintahkan 4 orang karyawannya, anak buahnya, untuk membawa Muhammad kembali ke Mekah. Jaga Muhammad, hati-hati. Dipulangkan. Ini Bukhairah, Nasrani. Makanya tidak semua mereka itu yang seperti itu. Ada yang dia tahu, dia membuka, bahkan dia menyelamatkan. Ada. Bahkan seketika Nabi Muhammad itu mendapat wahyu pertama, dia gemetar. Walaupun kajian syariat ya, akhirnya Nabi Muhammad dibawalah istrinya Siti Khadijah kepada pamannya Warakah bin Nawfal, seorang pendeta Nasrani juga, tapi sudah buta dia. Berceritalah Siti Khadijah tentang suaminya. Alhasil kata Warakah, subhanallah, wahai putriku, wahai ponakanku, wahai Khadijah, suamimu inilah yang dikatakan oleh Isa, yang akan menjadi penutup para nabi, juru selamat dunia dan akhirat, akan menjadi saksi dia di hadapan Allah nanti di akhirat. Dia akan menjadi nabi. Dia akan mengembangkan misi kerasulan. Dialah Mesias, juru selamat. Seandainya nanti, wahai Khadijah, Muhammad ini
dimusuhi, diburu, dikejar-kejar, dan tidak dibunuh oleh keluarganya, aku masih hidup, maka aku yang pertama kali akan mempertahankan Muhammad. Masa iya, Paman? Muhammad ini anak emas loh. Disayangi oleh keluarganya loh, oleh paman-pamannya. Kau lihat nanti, seketika dia menyatakan kerasulannya, kenabiannya, dia akan dimusuhi oleh keluarganya, diintimidasi oleh keluarganya, dikejar-kejar oleh keluarganya, bahkan akan dibunuh oleh keluarganya. Kau lihat nanti. Akhirnya terbukti kan, seketika Muhammad mengatakan, ya waktu itu kan dia kumpulkan tuh kaum Quraisy, termasuk paman-pamannya itu, Abu Jahal, Abu Lahab, Abbas, dan yang lain-lain, kaum kerabatnya dikumpulkan semuanya. Hai kaumku, hai sahabatku, hai saudaraku, hai paman-pamanku, hai keluargaku, dari suku manapun Anda ada dan berada, apakah kalian percaya kepadaku? Percaya, kata mereka. Kenapa? Karena kami itu jujur, tulus, ikhlas. Makanya kami beri kamu itu gelar Al-Amin. Nah, Al-Amin itu mereka memberikan gelar, saudaraku. Itu. Nah, seandainya aku katakan di balik bukit ini ada musuh yang menyerang kamu, kamu percaya? Percaya. Betul? Betul. Nah, barulah Muhammad mengatakan, wahai kaumku, wahai saudaraku, kaum kerabat, ketahuilah bahwa aku adalah Rasulullah, utusan Allah untuk kamu, untuk membawa kamu kembali kepada Allah, kepada jalan selamat. Saudaraku tahu siapa penentang pertamanya? Ya, paman beliau sendiri, Abu Lahab. Apa kata Abu Lahab? Celaka engkau, Muhammad. Untuk inikah engkau mengumpulkan kami untuk menyampaikan bahwa engkau adalah Rasulullah? Celaka engkau. Maka dijawablah oleh Allah melalui Muhammad, tabat yada Abi Lahab wa tab. Dan celaka itu adalah Abi Lahab. Bukan Muhammad, Abi Lahab. Kenapa? Dia menentang kerasulan Muhammad, menentang kenabian Muhammad. Kenapa dia menentang? Bukan karena Muhammadnya, bukan karena kepribadian Muhammadnya, tapi karena misinya itu yang akan merusak tatanan bermasyarakat kaum Quraisy waktu itu. Nah, semua tindakan kaum Quraisy waktu itu bertentangan dengan misi kerasulan. Ya, keras, kejam, sadis, tidak adil, diskriminatif, yang kaya diangkat, yang miskin diinjek, perbudakan, penipuan, perzinaan, pemberangusan hak. Tidak ada pemerintah saat itu, tidak ada kekuasaan saat itu. Yang kuasa adalah orang kaya dan orang kuat yang sukunya banyak. Makanya perempuan jadi korban saat itu. Korban apa? Korban hawa nafsu mereka. Betapa banyak anak gadis yang sudah dikorbankan keperawanannya. Padahal dia berjalan bersama abangnya, ayahnya. Abangnya ditangkap, ayahnya ditangkap, digebukin, anak gadisnya dikeroyok rami-rami, digarap rami-rami, kadang-kadang depan keluarganya. Tidak berani keluarganya, ya tidak beranilah orang kuat. Belum lagi istri orang dibuat juga begitu. Belum lagi kalau mereka berjudi, istrinya jadikan bahan taruhan. Belum lagi mereka ribut dengan kawan-kawannya, tidak berani dengan kawan, mau memukul kawan tidak berani, pulang ke rumah istrinya dipukuli, padahal yang bermasalah dengan kawannya. Belum lagi terjadi peperangan. Kalau terjadi peperangan, harta dirampas. Kalau kita kalah ya, harta dirampas, kekayaan dirampas, istri dirampas, anak gadis dirampas, kadang-kadang diperkosa rame-rame di depan kita. Makanya di zaman itu perempuan kalau lahir, ingat ya, ini dari kalangan menengah ke bawah ya, masyarakat menengah ke bawah. Kalau lahir itu putrinya itu dikubur langsung, dikubur hidup-hidup. Termasuk Umar bin Khattab pun pernah melakukan itu. Pernah, saudaraku. Dia menguburkan putrinya itu hidup-hidup. Pada waktu Umar menggali pasir itu, janggutnya itu kena pasir, dibersihkan oleh anaknya. Tapi justru anaknya itu yang akan dikuburkan. Ini hadis, tapi kalau saya tidak menerima hadis ini, tidak.
Kenapa? Absah binti Umar, istri Rasulullah, dulu kan lahirnya kan sebelum zaman kenabian, ya kan? Sebelum zaman kenabian. Tapi tidak dia mati, tidak dia dikubur, bahkan menjadi istri Rasulullah. Beginilah cara kita menguji sebuah hadis. Persoalan Umar menguburkan putrinya hidup-hidup itu, wah hadisnya sahih. Dianut oleh para ulama, dicerita pula kemana-mana, tapi saya tidak percaya. Karena putri Umar itu diantaranya Absah, istri Rasulullah saat itu. Perempuan loh, tidak dibunuh. Lalu kenapa ada hadis ini? Ya biasalah. Namanya kisah ke kisah, cerita ke cerita. Ya, jaraknya berapa? 200 tahun lebih. Kalau Nabi Muhammad lahirnya tahun 571, Bukhari itu 810. Bandingkanlah itu. 200 berapa? 235 tahun ya selisihnya. Jangankan suara kata cerita, perbuatan saja bisa miscommunication. Bisa salah tangkap, salah paham, apalagi suara kata dan cerita. Makanya menurut saya Quran itu boleh dipercaya 1000%. Kalau hadis boleh dipercaya, tapi teliti dulu. Dikatakan pula Umar menguburkan anak perempuannya hidup-hidup, tapi dia punya Absah. Istri Rasulullah itu perempuan juga loh. Tidak. Ini sebagai pembuktian secara akaliah. Nah, inilah kenapa Abu Lahab itu marah. Setiap orang menyatakan diri Rasul, pastilah orang ini akan menjadi musuh besar bagi orang-orang yang bertradisi jahiliyah seperti Abu Lahab dan paman-paman Nabi yang lainnya, serta kaum kerabat yang lainnya. Itu. Jadi tidak semua orang Yahudi, tidak semua orang Nasrani yang menutupi keberadaan Muhammad ini sebagai wujud serta Allah, sebagai orang yang dikatakan Aba, Bapak semua ruh. Tidak semuanya. Nah, bagi mereka yang menutupi itu, itulah dikatakan kafir, kufar, menutupi keberadaan Muhammad itu. Nah, disitulah kekafiran itu. Ya, jangan salah paham, kita juga kafir seketika sholat kemana-mana. Kita juga kafir seketika menyalahgunakan amanah. Nah, mereka juga kafir dalam hal itu, tapi di antara mereka ada yang tidak kafir. Tidak semuanya. Jadi kafir itu tidak seseram apa yang kita pikirkan. Nah, itu jangan kita mengkopar kafir ke orang tapi tidak jelas kafirnya di mana, persoalannya di mana. Inilah persoalannya. Dia menutupi keberadaan Muhammad sebagai Rasul terakhir, Nabi terakhir, juru selamat dunia dan akhirat. Nah, gitu. Makanya seketika para nabi Adam sampai Isa nanti di akhir itu kan dicari oleh kaumnya untuk mereka berlindung. Tapi semua nabi-nabi itu, semua rasul-rasul tidak bisa. Dia bawalah kepada Muhammad. Nah, Muhammad adalah melindungi, memberikan syafaat, dan menjadi saksi atas mereka semuanya. Maka Muhammad itu saksi di akhirat nanti atas semua rasul-rasul dan nabi-nabi dan kaum-kaum yang saudaraku. Nah, inilah cerita selamat hari Natal. Selamat memperingati lahirnya anak Tuhan. Kalau itu diartikan Muhammad, tidak ada salahnya kita mengatakan selamat lahirnya anak Tuhan. Ya, nah itu. Karena Tuhan itu artinya Tuan. Tuhan itu artinya Lord. Orang besar yang dianugerahkan oleh Allah kekuasaan untuk melindungi, merawat, melatih, membina, mendidik kaum. Nah, itu. Sebenarnya dari Adam sampai ke Isa, itulah tuan-tuan besar, ya, Tuhan-Tuhan yang ditunjuk oleh Allah dan Rasul sebagai pembina kaumnya. Tidak ada salahnya juga itu. Berarti Adam sampai Isa itu disembah Pak Abu. Lah iyalah. Muhammad disembah Pak Abu. Lah iyalah. Asalkan Anda paham apa itu sembah. Sembah itu artinya melaksanakan semua perintahnya, menjauhkan semua larangannya, mencontoh perbuatannya. Pergi kalau disuruhnya, datang kalau dipanggilnya. Diam kalau ada ilmu daripada dia. Itulah arti sembah. Ingin kita menyembah Allah? Ingin? Coba. Mana suara Allah? Mana kata Allah? Jangankan perintah, suara kata Allah aja tidak terdengar. Bagaimana kita bisa mengamalkan perintah larangan Allah? Tidak mungkin. Makanya kita kafir kalau Allah yang kita sembah. Ya. Jika Allah itu disekutukan dengan yang lain, makanya kita beriman. Inilah surat Al-Mu'min, ya, menjelaskan yang ayat 12 itu ya.
Ingin tahu kita ayatnya? Oke, kita coba. Ya, oke. Ini untuk penutup. Ini ayatnya. Kita baca ya. Surat Al-Mu'min, surat nomor 40 ayat 12. Ya. Zalikum bi annahu iza da'iyallahu wahdahu kafartu. Apa terjemahnya? Yang sedemikian itu adalah kamu akan kafir apabila Allah saja yang disembah. Kemudian wa i yashrak bihi, dan jika kamu syarikatkan Allah itu dengan dia, tu'minun, kamu pasti beriman, kamu pasti percaya. Itulah persoalannya. Karena yang disembah itu Allah, sejatinya begitu benar. Mentaati semua perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah, mencontoh perbuatan Allah, pergi kalau disuruh Allah, datang kalau dipanggil Allah, diam kalau dari ilmu daripada Allah. Sejatinya begitu, itu benar. Tapi Allah ini kan tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak sama dengan segala sesuatunya. Bagaimana kita mau melaksanakan semua perintahnya, menjauhkan semua larangannya, mencontoh perbuatannya? Suaranya tidak terdengar, katanya tidak terdengar, wujudnya tidak ada, geraknya tidak ada. Bagaimana ini? Makanya jika disyarikatkan Allah ini dengan dia, yaitu Muhammad tadi, kamu akan beriman. Nah gitu. Jadi tidak bisa lepas daripada Muhammad, saudara. Ya. Termasuklah cerita anak menganak tadi. Pak Abu Fikri itu adalah anak Allah. Kafir Anda mengatakan itu. Nah, itu. Kami ini anak Allah, Pak Abu Fikri. Kafir Anda kalau begitu. Isa itu anak Allah, Pak Abu Fikri. Kafir kalau Anda begitu. Tapi bagaimana Pak Abu seandainya Pak Abu itu anak Tuhan? Kami ini anak Tuhan. Isa anak Tuhan. Apakah kami kafir, Pak Abu? Tergantung Tuhan yang Anda maksud siapa. Kalau Anda mengartikan itu Allah, kafir Anda. Tapi kalau Anda artikan itu wujud serta Allah dan Muhammad, Anda tidak akan kafir. Karena benar, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Tapi kalau Muhammad, dia beranak dan diperanakkan, maka dia berkata, Ana abaul arwah. Adam abul bashar. Aku bapak semua roh, termasuk roh Adam, roh Isa itu, roh kamu semuanya. Adam itu bapak tubuh, karena dia terbuat dari tanah. Kita ada pada saat di tanah ini. Maka dikunci oleh Allah, wa walidi wa mawalad, demi bapak, demi anak, demi ayah, demi anak. Siapa ayah? Muhammad. Siapa anak? Para roh, termasuk roh Adam dan Isa tadi. Kalau itu pengertiannya, kita adalah anak Tuhan, benar. Bukan masih bisa dibenarkan, benar. Karena Tuhan itu artinya Tuan besar, Lord, orang yang diangkat oleh Allah sebagai wujud sertanya. Suara Allah tidak nyata, melainkan nyata pada dia. Kata Allah tidak nyata, melainkan nyata pada dia. Contoh Allah tidak nyata, melainkan nyata pada dia. Bukan di Allah, tidak mungkin. Kalau di Allah pasti kafir kita, pasti mengingkari kita. Setelah disyarikatkan dia dengan Allah, barulah kita percaya bahwa suara Allah, kata Allah, perintah Allah itu memang ada. Bahkan Allah itu sendiri memang ada. Di mana nyatanya? Pada wujud sertanya itulah Muhammad. Ya, saya ulangi lagi kalimatnya terakhir ini. Zalikum bi annahu iza da'iyallahu wahdahu kafartum wa iyusrik bihi tu'minun. Sedemikian itu, jika Allah saja kamu sembah, ya, pasti kamu kafir. Tapi kalau disyarikatkan dia dengan Muhammad, maka kamu pasti akan beriman. Nah, begitulah zaman Adam sampai Isa. 124.313 orang aulia dan anbiya, semuanya menyuarakan, mengatakan kata Allah. Mencontohkan perbuatan Allah bagi kaumnya. Status mereka pada waktu itu adalah Tuan besar, Lord, dalam bahasa lain adalah Tuhan. Jadi
Jadi jangan diartikan saja Muhammad saja, Nabi Adam sampai Nabi Isa juga dikatakan Tuhan juga, atau Tuhan besar, atau wujud serta Allah. Ingat, wujud serta Allah hanya Muhammad. Ya, ingat ya, wujud serta Allah hanya Muhammad. Tapi wujud serta Muhammad itulah Nabi Adam sampai Isa. Inilah yang ditutupi oleh mereka yang dikatakan kafir oleh Allah dalam kitab Quran, yaitu bangsa Yahudi, bangsa Nasrani yang beragama dengan nama itu. Dan itu pun tidak semuanya, ada yang tidak begitu. Oke, terima kasih. Ya, jadi silakan mengucapkan selamat hari Natal, silakan. Asalkan Anda paham, ya, selamat memperingati lahirnya Putra Maryam. Itu di hati kita. Ingat, di hati kita. Selamat memperingati lahirnya Isa Putra Maryam. Kalau selamat memperingati lahirnya anak Tuhan bagaimana Pak Abu? Boleh, asalkan Anda tahu apa itu Tuhan dan siapa itu Tuhan. Ingat, jangan kepada Allah. Jangan kepada Allah, sebatas Muhammad. Ya. Nah, silakan jaga kerukunan, kedamaian sesama kita. Hargai bangsa kita, warga kita, terutama mereka beragama dengan agama yang mereka lahir pada kita. Mudah-mudahan damai kita. Ya. Minta maaf saya kepada kita semuanya, kaum ulama, kiai, saya buka rahasia ini, dan kepada saudara saya dari Yahudi, Nasrani. Saya minta maaf. Maksud saya tidak menjatuhkan, menjelekkan, tapi menjelaskan apa adanya. Dan tidak semua kita juga yang seperti itu pahamnya. Tapi ada yang arahnya menutupi atau kafir tadi, ada yang dia terbuka mengakui keberadaannya. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.